Jadi kalau kalimat penutup ya luas kan. Lah, ini sangat 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 rumit sebenarnya. Lah sekarang ini kemelekatan lama hijab itu berarti kerudung. Lah itu kemelekatan lama. Kafir, oh berarti orang ini, itu kemelekatan lama. Oh iblis itu yang begini, kemelekatan lama. Jadi mohon Al-An'am ayat 32, Al-Anfal ayat 35, Al-Baqarah 115 mohon diluaskan. Contoh, umpamanya sebenarnya banyak banget ini kemelekatan merasa suci. Nah, efek dari hijab saja, efek orang memakai kerudung, ya ini jadi ilmu-ilmu itu sangat amat luas banget ya. Ilmu-ilmu itu sangat amat luas banget. Di saat ada kalimat hijab, terus larinya ke kerudung, oke. Nanti orang kalau pakai kerudung, umpamanya kerudungnya warnanya putih, itu pas melangkah saja, berjalan saja, itu ada vibrasi. Oh saya suci, oh saya pakai kerudung, kalau itu enggak, ini melekat lagi. Jadi mau diluaskan. Kalau sudah merasa dirinya suci, secara otomatis akan lebih mudah mengkafirkan orang, mengiblis-ibliskan orang. Nah ini. Jadi makanya ini ayat untuk melepas kemelekatan. Dua ayat ini. Lah, Al-Baqarah 115 itu melepas kemelekatan yang masih banyak lagi. Contoh umpamanya, kalau ada orang mengatakan menitik beratkan ya, meyakini, oh kalau rumahnya Gusti Allah itu di Ka'bah, di Mekah, itu berarti kemelekatan lama, konsep lama. Kalau Ka'bah itu rumahnya Gusti Allah, Al-Baqarah 115-nya kan nggak clear, nggak sinkron dong. Al-Baqarah mengatakan kemanapun kamu menghadap, kemanapun kamu menghadap, berarti kalau menitik beratkan Ka'bah itu di Mekah itu Baitullah, berarti nggak sinkron. Makanya harus dilepas kemelekatan lewat Al-Anfal ayat 35 tentang Ka'bah. Mohon Al-Anfal ayat 35. Videonya sudah ada sebenarnya banyak. Ini video mengulang-ulang sebenarnya. Ini kan kami sudah 4 hari nggak ngupload. Katanya Kasem kok sekarang nggak ngupload lagi ya. Ini video kalau nggak salah ke 427 kalau nggak salah ya. Jadi sudah banyak video-video tentang kholwat, tentang ahad, tentang fana. Jadi hanya mengulang-ulang. Mungkin bagi yang masih baru, mungkin yang nggak apa-apa, nggak kaget. Bagi yang nggak kaget apa namanya, mungkin ini baru. Tapi bagi yang sudah lama mengikuti, itu ulang-ulang mulu Pak sampai. Nah, sebenarnya kalau yang sudah sampai sini juga ya rata-rata kan ya 6 jam 5 jam bermuajah itu nanti ketemu ya, nanti ketemu padang sudah nggak kesini lagi, udah paham ya. Jadi nanti jelas nomor HP nomor WA sudah dicatat. Mungkin ada 200 video yang sudah tercatat ya, kalau yang awal-awal belum. Ini kemelekatan tentang Baitullah yang di Mekah, ini ayatnya. Kemelekatan tentang usolli dan sholat. Kemelekatan tentang usolli dan sholat. Kalau ada orang usolli tapi gerakan badannya usolli, mulutnya mengucapkan usolli, tapi mindset di dalam akal pikirannya kok sholat,
itu juga salah lagi, kemelekatan. Ya, ini yang susah dibedakan. Usolli itu artinya saya menghormat, makanya tangannya diangkat dua-duanya. Kalau menghormat sesama manusia begini, kadang begini. Kalau usolli dianggap sholat, ya oke lah ya, ayo kita tarik. Usolli kan menghormat. Kalau dianggap sholat, berarti kan sadar. Sholat itu sadar. Kalau ada orang, oh sholat itu sila, berhubungan. Orang kalau berhubungan, tanya jawab kok nyambung, ya namanya sadar. Ya sholat juga, jadi luar. Kalau usolli disebut sholat, oke nggak apa-apa, ayo kita jabarkan. Usolli menghormat, sholat sadar. Kalau orang menghormat kepada Sang Maha Tinggi, kalimatnya lillahi ta'ala. Kalau menghormat kepada petinggi negara saja, bukan petinggi negara lah, orang tua kita saja, berani nyebut nama. Enggak berani nyebut nama. Usolli ini kan nyebut nama. Saya contohkan lagi. Ngapura Gus, saya mau nulis nama, dan mohon maaf Pak Prabowo, saya mau nulis nama. Ngapura ya Gus. Kalau masyarakat Indonesia berhadapan dengan yang punya nama ini namanya pakai Y atau pakai A ya? Ya mohon maaf dikontrol ya. Kok nyebut nama, ngapura ya umpamanya Prabowo Subianto, di depannya ada orangnya yang punya nama, apakah sopan? Berarti bukan menghormat, harus dikasih bapak, atau pak. Ya. Kalau berhadapan dengan yang punya nama ini, nggak mungkin panggil nama, nanti melanggar uswatun hasanah dilanggar, akhlakul karimah dilanggar, sopan santun dilanggar, hablum minallahnya dilanggar, enggak dilaksanakan. Kalau ada hamba niatnya menghormat tapi sebut nama, lah kalau sebut nama kan berarti merendahkan, kalimatnya lillahi ta'ala, Maha Tinggi. Lah kalau kita nyebut nama kepada ini, di depannya nyebut nama ini, kepada Pak Presiden nyebut nama, lah sama juga merendahkan. Orang ini orang tinggi, orang besar. Lah Gusti Allah Sang Maha Tinggi, Sang Maha Pinter, Sang Maha Suci. Ya kalau sebut namanya tetap melanggar uswatun hasanah, melanggar akhlakul karimah, melanggar sopan santun, melanggar hablum minallah. Harusnya bagaimana? Ya ada huruf iya. Makanya ini huruf iya kalau dikerjakan untuk usolli rata-rata syir, nggak berbunyi. Rata-rata syir. Ya, jadi ini sangat, ya hanya orang-orang yang mengetahui. Kamu kalau mau nyebut nama Tuhannya ya kasih. Ya kalau menyebut nama bapaknya aja disebut kok bapak, ayah, papi, apalagi. Ini ya, ini data KTP. Ini data Al-Quran. Masa mau nyebut secara data kan nggak sopan. Seorang istri manggil suami nyebut data KTP, ya nggak sopan. Anak nyebut nama kepada orang tuanya, bapaknya, ya nggak sopan, melanggar tadi, melanggar ya. Jadi ini masih banyak contoh-contoh yang lain ya, masih banyak contoh-contoh yang lain.
berarti ini bukan bukan apa namanya, bukan video yang, iya video yang, ya nantilah dicek ya, 427 kalau nggak salah ya, 427 ya. Jadi mohon, video-video kami sudah banyak sekali ya di FB Jamroni ya, Jamroni ya, sudah ada, sudah saya apa namanya, saya unggah. Kan ada yang nyari di Janggiri Channel, kadang di scroll ke bawah sedikit. Kami sudah sering menyarankan ketik Janggiri Channel, nanti pas beranda klik kelola video, itu ada kelola videonya, diklik gitu loh. Jadi pas beranda itu ada tulisan kelola video, klik, nanti scroll ke bawah banyak. Jadi mungkin cukup sekian ya. Nanti begini, banyak sekali hijab putih, banyak sekali, tapi banyak kode etik. Jadi kami mau menyampaikannya juga riskan. Kalau yang sudah sampai sini sudah banyak ya. Jadi sudah banyak saya jabarkan tanpa kode etik. Ya contohnya begini, kenapa sih pakai kode etik? Contoh, kalau anak kecil yang sudah beranjak dewasa, bukan dewasa ya sudah bisa ngomong lah. Terus nanya, "Bu, saya dulu keluarnya dari mana?" Lah seorang ibu mau jujur atau mau bohong, itu aja. Jadi bahwa ilmu ma'rifat itu bukan berarti kenapa nggak dibongkar, kenapa nggak dibuka masanya, pastinya, pemahamannya. Kalau masih pemahaman yang kelas bawah dikasih ma'rifat langsung jeblok, ngeblank. Makanya banyak jadab, banyak wali-wali jadab. Jadi memang proses. Jadi kami menjabarkan sesuatu apapun, ya ada kode etik. Ya contohnya ini kan pasti berontak nih. Lah lihat ayat ini aja, yang belum pernah melihat ayat ini berontak. Yang belum pernah melihat ayat ini berontak. Kalau melihat Arabnya tiap hari mungkin, apalagi kalau bulan Ramadan, tiap malam itu membaca. Tapi kan nggak dibaca artinya, sehingga nggak mengena. Maksud tujuan Al-Quran itu nggak mengena. Yang terbiasa nyebut nama, terus disuruh nambah, iya, berontak juga. Makanya ada kalimat kiamat. Kiamat itu bukan gejolaknya bumi ini, gejolak diri kita. Kiamat artinya berdiri, ahad, alif, tongkat, itu filosofinya. Tekan, tuntunan. Kalau kamu ahad, itu akan bergejolak. Zulzilah, akan bergejolak. Karena itu proses ya. Jadi kiamat itu artinya berdiri. Di dalam jiwa kita sudah berdiri. Berdiri itu kan luas. Ini juga berdiri. Berdiri itu bersama diri kita gitu loh. Tegak diri kita. Alif, ahad, tauhid, manunggal, luas lagi apalagi. Jadi mohon diluaskan. Jadi kalau ada sistem hukum ahad atau dinul haq, ada lagi, itu nanti gejolak ya. Bahasa umumnya kiamat. Nah, kiamat tulisannya benar kiamat, tapi kalau mengartikan dunia ini hancur, ya berarti salah mindset dong. Wong kiamat itu artinya berdiri, bukan hancur. Nah, itu termasuk kemelekatan. Jadi kemelekatan sangat amat banyak sekali. Masa saya mau jawab, ya itu kode etik. Sebenarnya ini saya gregetan mau nyampein, tapi ya kode etik. Ya mohonlah, ya mohon diluaskan. Guru sejati, para syabreber itu sudah pinter-pinter ya, sudah pinter-pinter, sudah top-top. Itu aja ya. Ya cukup sekian ya. Nanti mohon diluaskan. Nanti kami mau diundang ke Semarang, diundang ke Solo ya. Jadi sudah ke Medan, ke Malaysia, terus ke Banyumas, ke Tegal, ke Jakarta, ke Jombang, ke Jogja,
kemana lagi, ke Blitar, ke Mojokerto, ke Sidoarjo ya. Jadi mau panggil Pak John gimana? Ya yang penting ongkos PP saja, nggak ada yang lain. Yang penting kami diongkosin pulang pergi. Nah, pulang pergi salah nggak nih? Coba yang benar apa? Nah, yang benar yang mana, yang salah yang mana? Kalau sudah ahad sudah tahu ya, berangkat pulang ya, ongkos berangkat pulang. Kalau PP ya ongkos pergi pulang gitu aja ya. Ya silakan ya, kemelekatan yang lain mohon diwedar. Jadi kalimat hijab, kalimat kafir, kalimat iblis mohon diluaskan. Ya, jangan terfokus kepada satu titik makna. Jangan terfokus, termasuk kemelekatan tentang nama, tentang sosok. Tadi undur makola, wala tangdur mangkola. Jangan terekam sosok. Sosok yang ya ini luas lagi, nanti nggak berhenti. Sosok yang dikagum-kagumkan itu juga melekat lagi. Ya,